Halo Pak Amin, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, alhamdulillah. Pak Amin lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sedang mempersiapkan proses laporan dan juga terkait dengan penyiapan BMN ya, Ya, BMN dan juga pembuatan buku-buku terkait pengawasan. Pak, pasca pemilihan wakil wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, saat ini Bawaslu sedang sibuk apa Pak? Pasca Pilkada tahun 2020 kemarin yang sudah berjalan dengan baik dan demokratis ya, salah satu indikatornya yaitu tingginya tingkat partisipasi pemilih di Kota Semarang 68,70 kalau tidak salah. Kemudian pasca itu juga kita tengah mempersiapkan program-program yang memang menjadi program Bawaslu, yaitu yang pertama terkait dengan pengembangan dari pengawasan partisipatif, kemudian pengembangan kelurahan anti politik uang. Nah, dua hal itu memang prioritas kita. Nah, itu sudah berjalan dari bulan Maret kemarin, kemudian nanti sampai bulan Desember tahun 2020. Nah, program-program itu sudah berjalan yaitu di 16 kecamatan, tapi tidak semuanya memang 16 kecamatan, tapi beberapa wilayah yang memang belum tercover karena memang eh, apa keterbatasan dari kita. Selain program-program yang disebutkan nasional, misalnya ya Pak, ada program nasional gitu yang sedang dijalankan saat ini, Bawaslu sedang menjalankan program apa lagi sih Pak di tahun 2021 gitu? Tahun 2021 kalau kita mengacu RPJM Bawaslu ya, bahwa secara kelembagaan pasca Pilkada 2020 ini kita sedang menjalankan program pendidikan politik ke masyarakat. Terus kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Ada dua program itu yang memang saat ini intens kita kerjakan. Kemudian ada program-program nasional yang memang juga sedang berjalan, misalkan SKPP dan lain-lain gitu. Kabarnya Bawaslu Kota Semarang sedang mengembangkan program kelurahan ya Pak? Ya, Kalau di Kota Semarang, kelurahan pengawasan sama kelurahan anti politik uang, itu bagaimana Pak? baik bahwa Kota Semarang dan juga kabupaten lain pasca Pilkada 2020 mengembangkan namanya dua program, yaitu program kelurahan pengawasan dan juga kelurahan anti politik uang, yang memang itu muaranya pada pendidikan politik dan juga sosialisasi bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi nantinya. Nah, program ini memang melibatkan banyak pihak tentunya, misalkan remaja-remaja, terus pemilih pemula, Karang Taruna, kemudian juga organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan juga mahasiswa. Nah, kita mengembangkan itu sampai bulan Desember itu 8 program yang terdiri mungkin dari, kalau kita sisir di 16 kecamatan memang belum semuanya bisa mencakup, namun ada 8 kelurahan yang itu base-nya adalah kelurahan di setiap kecamatan dari 16 kecamatan. Nah, tentu sosialisasi ini terkait ke depan bagaimana nanti menghadapi pemilu 2024. Terkait sosialisasi, kemudian bagaimana memberikan pemahaman ke teman-teman Karang Taruna, pemuda, bahwa penting pelibatan aktif dari masyarakat untuk pengawasan pemilu. Nah, ini tentunya harus jauh-jauh hari dipersiapkan. Nah, dari program ini dari bulan Maret, April, Mei, Juni ya, Juni dan sampai bulan Desember ini kita terus ke sana. Nah, terakhir kemarin kita ke kelurahan Podorjo ya kalau nggak salah, itu di Sukorjo, maaf Sukorjo, itu di Kecamatan Gunung Pati. Nah, itu. Kemudian nanti di bulan Juni di Semarang Utara.
Itu Mbak. Oh, jadi waktu desa pengawasan, kelurahan ya Pak, kelurahan pengawasan dan kelurahan anti politik uang itu ada terkhusus gitu, misal pemilih pemula dikhususkan gitu, atau dari sisi masyarakat kita menggandeng apa aja nih Pak? Enggak, kalau enggak khusus ke pemilih pemula, tapi artinya kita menggandeng, namanya prioritasnya pemilih pemula. Cuma ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga kita libatkan agar nanti ke depan sistem pengawasan kita itu lebih masif dan terorganisasi. Nah, karena ke depan pemilu 2024 ini serentak ya, serentak dan juga perlu antisipasi. Kita tumbuhkan kembalilah seperti pemilu 99 dulu ada volunteerisme itu. Nah, bagaimana pelibatan aktif masyarakat itu juga yang harus dibangun mulai dari sekarang. Itu. Tadi Pak Amin menjelaskan kalau pemilih pemula itu prioritas. Kenapa sih Pak pemilih pemula itu diprioritaskan? Karena gini, pemilih pemula ini potensinya di Kota Semarang sangat besar. Dari misalkan kemarin data terakhir Pilkada 2020 itu 1.176.000, sekian. Nah, mayoritasnya adalah pemilih pemula. Nah, ini penting agar apa? Nanti bagaimana membuat satu kesadaran kolektif ke teman-teman pemilih pemula, karena mereka juga baru pertama kali ikut misalkan untuk mencoblos. Nah, ini penting memberikan pemahaman. Ada banyak hal yang memang sosialisasi kita tekankan, yaitu pada proses bagaimana pelibatan aktif teman-teman pemilih pemula pada ikut serta di dalam pengawasan. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait kelurahan anti politik uang. Kita tahu bahwa dari pemilu ke pemilu kan momok terkait politik uang ini udah sangat masif. Nah, untuk itu kita akan memberikan pemahaman ke teman-teman pemula bahwa bahayanya terkait dengan politik uang. Karena juga menyangkut masa depan satu bangsa ya, apalagi di Kota Semarang, mungkin terkait dengan Kota Semarang sendiri. Itu. Karena itu pemilih pemula ya Pak, jadi kita perlu mensosialisasikan bagaimana syarat-syarat ataupun besok dia akan mengikuti, memberikan hak suaranya gitu ya Pak. Nah, dengan segmentasi dan kecenderungan yang Bapak sebutkan tadi, harapan Bawaslu untuk kegiatan ini itu apa Pak? Artinya memberikan satu pemahaman lebih ya bahwa pemilu atau pilkada ini kan membutuhkan peran serta dan partisipasi dari masyarakat luas. Tentunya sebagai pemilih pemula yang notabene nanti sebagai generasi penerus di masa mendatang, ini juga harus diberikan pemahaman terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Misalkan dari, kalau kita bicara tahapan kan banyak sekali dari awal saja, misalkan terkait dengan daftar pemilih. Nah, bagaimana masyarakat atau pemilih pemula punya kesadaran, oh iya ini menjadi hak seseorang ya, makanya saya akan ikut aktif mendaftar misalkan. Itu terkait dengan tahapan pendaftar pemilih. Kemudian ada juga proses-proses kampanye misalkan, bagaimana kampanye itu kan banyak cara ya, ada cara-caranya, misalkan pertemuan terbatas, tatap muka, dan lain-lain. Nah, kesadaran itu yang akan kita bangun bahwa oh iya ternyata pengawasan dari lembaga seperti Bawaslu ini seperti ini ya. Nah, artinya masyarakat ikut berperan aktif, misalkan menjadi satu volunteer di situ, atau ya kita apa sih namanya, kesadaran masyarakat kita gugah kembali itu. Kemudian harapannya yaitu bahwa agar apa, masyarakat semakin tahu bahwa ini loh demokrasi yang sedang kita bangun bersama, yang proses pelibatannya tentu ke masyarakat. Dan juga barangkali terkait dengan proses aktif masyarakat, bagaimana bisa juga melaporkan kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran ke Bawaslu misalkan. Nah, itu minimal itu sebagai informasi, sebagai apa ya, informasi awal dari masyarakat. Nah, ini penting untuk membangun satu demokrasi yang lebih baik ke depannya. Jadi inginnya masyarakat itu ikut berperan aktif ya Pak Betul. dalam pengawasan pemilu. Kemudian program apa lagi yang menjadi penguatan secara kelembagaan Pak?
Kalau secara kelembagaan di Bawaslu Kota Semarang sendiri ini kan ada 5 divisi ya, 5 divisi. Misalkan dari sisi kelembagaan kita support terkait dengan tadi pengawasan, misalkan masyarakat kita libatkan untuk juga ikut di dalam pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini kita sedang kembangkan itu. Kemudian juga terkait dengan divisi yang lain, misalkan hukum, data dan informasi. Misalkan saat ini kita tengah menyelesaikan mungkin buletin kayak gitu, buku, jurnal dan lain sebagainya yang memang mensupport kerja-kerja kelembagaan. Dan juga terkait publikasi dan arsip. Nah, ini penting karena sebagai satu lembaga yang notabene pengawas pemilu, memang kerja-kerja harus dipublikasikan. Nah, ini penting ke depannya agar masyarakat juga mengetahui bahwa pasca pilkada ngapain gitu kan kerjaannya. Nah, begitu juga dengan misalkan terkait program-program sosialisasi, tidak melulu pada ke masyarakat, namun juga kita mengembangkan salah satunya yaitu kayak ini integritas. Kemudian bekerja sama dengan divisi sengketa, misalkan membuat satu program yang secara rutin tiap bulan, misalkan bagaimana sosialisasi sengketa, bagaimana proses pelaporannya dan lain sebagainya. Itu, Mbak. Sahabat Bawaslu, menarik sekali ya apa yang telah dipaparkan oleh Pak Amin tadi. Ternyata Bawaslu walaupun sudah selesai Pilkada 2020 masih banyak tugas dan wewenang yang harus dijalankan. Sahabat Bawaslu, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti tayangan Bawaslu. Masih bersama saya dalam program Integritas. Sahabat Bawaslu, saat ini Bawaslu juga sedang kalau tidak salah sedang mengembangkan program pendidikan sekolah kader pengawasan partisipatif atau yang biasa kita sebut dengan SKPP. Dari 35 kabupaten kota itu yang terpilih hanya 18 kabupaten kota aja, Pak. Iya. Salah satunya Bawaslu Kota Semarang. Kota Semarang. Pak Amin, saya mau tanya nih di sini, sebenarnya program SKPP itu apa sih, Pak? Bisa dijelaskan gitu kepada sahabat Bawaslu? Baik, bahwa program SKPP ini adalah salah satu program dari Bawaslu yang memang masuk di dalam RPJM ya, tahun 2021 dari Bappenas untuk program pengembangan yaitu sebagai pusat pendidikan partisipatif atau pusat pendidikan pengawasan partisipatif ya, yang digagas oleh Bawaslu yaitu untuk membentuk satu kader-kader pengawas yang nantinya yang menjadi mitra Bawaslu dan juga dalam pengawasan terkait penyelenggaraan pemilu. Nah, kita tadi saya sampaikan bahwa untuk menumbuhkan kembali sifat voluntarisme itu atau kegotong royongan yang sedang kita bangun. Nah, itu. Siapa aja sih, Pak, yang boleh ikut mendaftar dalam pendidikan SKPP? Tentu ya, kemarin di proses pendaftaran dari tanggal 23 dan berakhir 28 Mei ini ada beberapa syarat yang memang kalau arahan dari Bawaslu memang mendaftarnya secara online karena ini program Bawaslu Pusat, artinya masyarakat berapa sih usianya, misalkan 20 sampai 30 tahun yang bisa mendaftar. Itu salah satu contohnya. Kemudian belum pernah mengikuti program SKPP sebelumnya. Kan di Kota Semarang kalau tidak salah kita pernah mengirim ya beberapa orang untuk ikut program. Kalau tidak salah yang satu dulu di Bogor, kemudian di Solo ya, Salatiga itu ada beberapa orang. Nah, kemudian program ini memang secara nasional. Artinya dari 304 kabupaten atau wilayah lah di seluruh Indonesia. Kemudian Kota Semarang salah satu yang masuk di 18 se-Jawa Tengah. Artinya dari program ini nanti ada pendidikan dari dasar dulu, kemudian menengah dan juga lanjutan. Nah, ini diampu oleh orang-orang yang berpengalaman tentunya di dalam pegiat pemilu. Terus kemudian juga di salah satu narasumbernya juga nanti dari Bawaslu. Nah, ini. Apakah
seorang yang sudah lulus gitu dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Pak? Misal ada sekolah SKPP di tingkat provinsi atau ke tingkat nasional mungkin? Bisa setelah nanti misalkan sesuai tingkat kelulusannya ya, yaitu dari mulai dasar misalkan setelah dia lulus dan terpilih nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan di jenjang yang menengah ya tadi, dari dasar terus menengah ini nanti diseleksi tentunya dari dasar dulu. Kalau tidak salah di 100 titik nanti, dari 100 titik untuk bulannya kurang lebih nanti di bulan September di Kota Semarang. Nah, dari sana diseleksi betul mana teman-teman yang lolos, kemudian nanti diikutkan di dalam pendidikan menengah. Nah, dari menengah itu lolos kembali baru diikutkan pada tingkat nasional. Nah, itu. Untuk yang sudah lolos gitu Pak, misal yang sudah lulus itu Bawaslu menggandengnya itu seperti apa Pak? Jadi mekanisme ya, terkait mekanisme, jadi nanti Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah ini sebagai fasilitator, kemudian dari sana nanti ada tim penilai. Misalkan kan materi-materi yang akan dibawakan nanti terkait dengan hukum kepemiluan, terus manajemen pengawasan, bagaimana partisipasi dan lain sebagainya. Nah, terus juga penanganan pelanggaran. Nah, dari banyak hal itulah materi-materi nanti yang akan disampaikan itu bagaimana proses penilaiannya nanti dari mentor-mentornya. Misalkan itu. Kemudian dari sana kemudian ya tentu dari program ini tidak daring lagi tapi luring ya, pertemuan langsung. Nah, itu kalau tidak salah selama 3 hari di tingkat dasar, kemudian 5 hari di tingkat menengah, kemudian di tingkat lanjutan itu 7 hari. Nah, itu. Target utamanya itu apa Pak? Target utama untuk sekolah SKPP seperti itu. Jadi tadi awal saya sampaikan bahwa untuk mencetak kader-kader pengawas partisipatif, nah yang pelibatan secara aktif masyarakat. Nah, artinya penting sekali karena memang inilah adalah satu evaluasi kita bahwa memang pemilu ini tidak bisa diserahkan kepada satu lembaga saja, tapi juga kita melibatkan seluruh masyarakat. Nah, salah satunya yaitu ini mencetak kader-kader pengawasan ini yang lebih aktif. Gitu. Berarti nanti alumnus SKPP itu bisa membantu Bawaslu ya Pak dalam proses kita mengawasi seperti itu Pak? Betul, bisa membantu dan juga aktif juga membentuk satu komunitas-komunitas tentunya. Misalkan after dia lulus misalkan nanti ke masyarakat dia terjun membangun satu komunitas, misalkan volunteerisme lah, misalkan alumni SKPP mengawasi misalkan gitu, atau bisa juga menjadi pemantau pemilu, kan banyak hal. Bisa juga nanti juga memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Jadi sistem getok tular yang akan kita bangun mulai dari base ini itu. Iya, sama saja seperti tangan panjang gitu ya Pak, tangan panjangnya Bawaslu. Artinya mulai sekarang kita tumbuhkan sifat kegotong royongan itu, bahwa pemilu tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Jadi Bawaslu tidak hanya mempunyai pengawas yang ad hoc seperti yang di Panwasam, Panwas Kelurahan, pengawas TPS, tapi kita punya alumni ya Pak, alumni SKPP. Sahabat Bawaslu, tanpa terasa sudah di penghujung acara yang luar biasa. Sebagai penutup Pak Amin, harapan dan kerja-kerja kelembagaan Bawaslu ini seperti apa Pak? Untuk serta apa kesiapan untuk menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang? Jadi memang sejak awal Bawaslu ini kan satu lembaga terkait dengan pengawasan pemilu dan pilkada tentunya. Tentu di dalam kerja-kerja kelembagaan kita tidak terlepas dari stakeholder yang lain. Artinya baik itu menyangkut publikasi kerja-kerja kita, terkait juga prestasi-prestasi kita, tentunya membutuhkan kerjasama yang baik di masa mendatang. Nah, ini tentu penting karena kita tahu bahwa pasca tidak ada perubahan Undang-Undang 7 dan Undang-Undang Pilkada, artinya kita sudah siap untuk melakukan pengawasan kembali untuk pemilu 2024. Nah, tentunya peran dan partisipasi masyarakat yang sangat luas
kita butuhkan. Bukan hanya pada kelembagaan saja, aktif di kelembagaan, tapi juga menjadi mitra-mitra dari pengawas pemilihan. Nah, ini penting untuk kita semuanya. Tentunya harapan terakhir, mari tetap semangat untuk melanjutkan tugas-tugas kita, walaupun masih di masa pandemi COVID. Tetap semangat untuk menjaga kesehatan ya Pak J. Betul, matur suwun ya. Siap. Baik Bapak, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam program Integritas. Saya Rahma Rizky sebagai pemandu acara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata kurang berkenan, dan sampai berjumpa kembali dalam program Integritas selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.